Halo semua, hari ini kita akan membahas tentang materi vektor. Sebelumnya pasti kalian sudah pernah mendengar kata vektor. Apa itu vektor? Apa kegunaannya? Bakalan kita bahas di sini ya. Dalam pelajaran fisika dan matematika, ada dua jenis besaran, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor adalah suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah, sedangkan besaran skalar adalah suatu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contoh besaran vektor yaitu perpindahan dan kecepatan. Sedangkan contoh besaran skalar yaitu jarak, kelajuan, dan suhu. Secara umum, vektor biasa digambarkan dengan menggunakan ruas garis berarah atau anak panah. Perhatikan gambar berikut. Anak panah menyatakan arah vektor, sedangkan panjang ruas garisnya menyatakan panjang vektor atau besar vektor, atau bisa juga disebut sebagai nilai vektor. Perhatikan panah berikut ini. Titik A adalah titik pangkal vektor, sedangkan titik B adalah titik ujung vektor. Vektor ini dapat dinamakan sebagai vektor AB atau bisa juga disebut sebagai vektor U. Penamaan vektor selalu ditandai dengan panah kecil yang berada di atas abjad yang menjadi nama vektor tersebut. Next, vektor R2 atau ruang 2. Vektor ini dinyatakan sebagai pasangan bilangan yang dituliskan secara tegak atau mendatar, atau berada pada sumbu X dan Y. Contohnya, perhatikan gambar di samping. Jarak dari titik A ke titik B yaitu 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Sehingga vektor AB sama dengan 4, 3. 4 satuan di sumbu X dan 3 satuan di sumbu Y. Penulisannya dapat kalian lihat di video ya. Ingat, setiap panah yang mengarah ke kanan atau ke atas nilainya positif, dan sebaliknya jika ke bawah dan ke kiri nilainya negatif. Oke, contoh selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Jarak dari titik C ke titik D yaitu 6 satuan ke sebelah kiri dan 2 satuan ke atas. Sehingga vektor CD sama dengan min 6 dan 2. Kenapa min 6? Karena panahnya mengarah ke kiri. Kenapa 2? Karena panahnya mengarah ke atas. Sudah bisa dimengerti ya? Sekarang kita masuk ke latihan soal ya. Tentukanlah vektor di ruang 2. Perhatikan vektornya ya. Ada vektor A, B, C, D, dan kawan-kawan. Selanjutnya, ayo menentukan vektor. Selesaikan nomor 1 sampai nomor 5. Tulis di buku tulis kamu. Kemudian, nanti setelah ini, kamu bisa upload di Google Classroom. As always, ini pasti mudah kok. Kalian pasti bisa. Ibu percaya. Next, vektor ruang 3. Vektor di ruang 3 dinyatakan dengan 3 bilangan yang dituliskan secara tegak atau mendatar. Ruang 3 ini dapat disebut sebagai 3 dimensi atau bisa ditulis dalam sumbu X, Y, dan Z. Perhatikan gambar di samping. Jarak dari titik D ke titik F yaitu 6 satuan ke depan, 9 satuan ke kanan, dan 4 satuan ke atas. Sehingga vektor DF sama dengan 6, 9, 4. Untuk penulisannya, dapat kalian lihat di video. Penulisan vektor dapat ditulis dalam bentuk tegak atau berurut dari atas ke bawah. Dapat pula ditulis secara mendatar, yaitu berurut ke samping. Oke, lanjut. Gimana dengan jarak titik F ke titik C? Perhatikan titik F ke titik C. Jarak dari titik F ke C yaitu 6 satuan ke belakang,
0 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah, sehingga vektor FC sama dengan min 6, 0, min 4. Oke, sudah paham ya penjelasan Ibu tadi? Sekarang kita masuk ke latihan soal. Perhatikan gambar berikut ini. Tentukanlah vektor P, Q, R, S, dan T sesuai penjelasan tadi ya. Kemudian foto lalu upload di Google Classroom seperti biasa. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar. Have a great day. Jangan lupa stay at home. God bless you all. Bye-bye.